bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah.
seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, jumpa lagi dalam ibadah online IBI Empang 3. Apa kabar saudara? Saya percaya apapun keadaan kita hari-hari ini, tapi percayalah walaupun dalam setiap kesesakan kita, setiap pergumulan kita, pasti Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan setiap ibadah kami Tuhan hari ini adalah ibadah yang tidak pernah sia-sia Tuhan. Biar kami mau Tuhan memberikan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, hanya tertuju kepada Engkau saja Bapa. Biarlah kami mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sebab Dia yang Bapa yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan
berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia penyertaanmu. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Oh, Kau terindah Tuhan selamanya. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau terindah Tuhan selamanya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan berjanji Dia akan selalu bersama kita terus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan menyerah, mujizat masih ada. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah saudara, jangan pernah berputus asa, sebab mujizat Tuhan ada bagi kita semua. Mari saudara, lebih lagi kita berharap dan bergantung hanya
kepada Tuhan saja. Haleluya. Mujizat Tuhan ada bagi kita yang setia dan percaya. Haleluya. Shalom saudara, mari saya undang kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara, kita terus percaya pada setiap janji-janji Tuhan. Kita percaya pada Dia, Allah yang memberikan pengharapan dan penghiburan bagi kita semua. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
Shalom, puji Tuhan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama pada ibadah kita hari ini. Dan mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, tanti-tantinya kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, Bapa, kami tahu semuanya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kasih anugerah-Mu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami siapkan hati kami sebagai lahan yang subur untuk taburan firman-Mu. Sampaikan apa yang Kamu sampaikan bagi kami, Tuhan, pada hari ini. Otoritas penyampaian firman Tuhan, awal, pertengahan, hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada hari ini adalah mengerti kebenaran tentang karya keselamatan dan pengaruhnya terhadap antusiasme anak Tuhan. Saudaraku, mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan yang selesai. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan mengejalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebukkan kepalamu dan engkau akan merebukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu,
dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudaraku, dengan melanggar perintah Tuhan, mereka makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Maka mulai saat itu, mereka harus keluar dari Taman Eden. Saudaraku, mereka harus meninggalkan semua kehidupan yang luar biasa, istimewa di Taman Eden itu, saudaraku ya. Dan mereka harus terusir dari hadapan Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kasihnya kepada manusia tidak pernah berhenti. Sekalipun manusia telah melanggar perintahnya, telah jatuh ke dalam dosa, tetapi kasih Allah senantiasa ada terhadap umat manusia. Allah berupaya untuk bagaimana agar saudara dan saya kembali di pangkuannya. Saudaraku, hingga pada akhirnya firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini menyatakan bahwa karena Allah begitu mengasihi kita semua, saudaraku, Allah menganugerahkan kepada kita putranya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah karya Tuhan yang luar biasa bagi kita, karya Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita dan semua umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Agung kita, dengan karya penyelamatannya atas setiap kita. Nah, saudaraku, kenapa Tuhan Yesus Kristus merupakan karya terbesar bagi kehidupan saudara dan saya, dan juga bagi setiap umat manusia? Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan berikut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian firman Tuhan di dalam Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, saudaraku, dari ketiga firman Tuhan ini, saudaraku, kita dapat mendapatkan jawaban kenapa karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memiliki arti yang sangat luar biasa bagi kehidupan saudara saya. Karya penyelamatan ini adalah karya terbesar Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa, saudaraku? Sebagaimana kata-kata di bawah, pada prinsipnya kita semua umat manusia itu sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tahu juga bahwa upah dosa itu adalah maut. Artinya kita, saudara dan saya yang berdosa ini, akan mati di dalam kematian kekal dan di dalam hukuman. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus, karena karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, saudara, kita telah dipindahkan ke dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa karya keselamatan melalui Tuhan Yesus itu sungguh merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita, merupakan karya terbesar Tuhan bagi kehidupan kita dan juga bagi kehidupan semua manusia. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita perlu mengerti dengan jelas dan dengan sungguh-sungguh arti daripada keselamatan ini bagi kehidupan kita? Karena saudaraku, di luar sana begitu banyak tawaran dunia yang menggiurkan, begitu banyak
kesenangan dunia yang menggiurkan, yang membawa saudara dan saya dengan kuat untuk keluar dari jalurnya Tuhan. Tapi apalah artinya saudaraku, walaupun kita memiliki semua kekayaan dunia, walaupun kita memiliki kekuasaan atas setiap bangsa dan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, tetapi pada akhirnya kita binasa. Oleh karena itu saudaraku, pengertian ini membuat kita mengerti dengan sungguh bahwa sungguh karya keselamatan Tuhan Yesus itu adalah karya terbesar Allah dalam kehidupan kita dan semua umat manusia. Dan melalui pengertian itu, maka saudaraku secara otomatis akan mempengaruhi sikap hidup kita di dalam mengiring Tuhan. Akan menimbulkan suatu antusiasme bagi kita untuk mengikut Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Sehingga tidak ada lagi alasan buat kita untuk tidak menempatkan Yesus Kristus Tuhan sebagai prioritas utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi alasan untuk kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa tanpa Dia kita mati binasa dalam hukuman. Tetapi karena Tuhan, maka kita dipindahkan dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Bapa kita di surga dalam kemuliaannya. Nah saudaraku, ketika kita mendapatkan antusiasme yang benar, maka di dalam menjalani kehidupan keseharian kita dalam mengiring Yesus, kita akan selalu bersemangat saudara. Kita akan selalu bersuka cita, ada gairah, karena kita tahu bahwa kita ini sungguh-sungguh tergantung kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita, sungguh segala sesuatunya melebihi di atas segala harta, benda, kekayaan, dan kekuasaan yang ditawarkan oleh dunia. Nah saudaraku, mulai saat ini saya percaya bahwa ketika kita mengerti sungguh-sungguh akan prinsip penyelamatan ini dan bagaimana itu artinya bagi kehidupan kita, saya percaya kita semua menjadi sangat bergairah di dalam Tuhan. Nah, memasuki tahun Desember ini, saudaraku, memasuki bulan Desember, saudaraku, kita tahu bahwa bagi setiap kita orang percaya, bulan ini kita nantikan karena di bulan ini kita merayakan Natal bersama-sama. Dan ketika kita mengerti sungguh-sungguh arti daripada kedatangan Yesus ke dunia ini, membawa kabar sukacita, kabar keselamatan bagi kita. Kita mengerti bahwa kehadiran Yesus di dunia ini sebagai garis awal proses penyelamatan yang karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan setiap umat manusia. Maka kita akan sungguh bergairah memasuki bulan Desember, saudara ya. Kita akan memiliki sukacita yang lebih. Kita akan bergairah di rumah, di gereja, dimanapun juga. Dan antusiasme ini sungguh sekali lagi akan sangat mempengaruhi pergerakan kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, ini bukan khotbah Natal, saudara ya, tetapi ini adalah khotbah umum yang membawa kita kepada menjelang perayaan Natal kita. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saudaraku, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita antusias dalam Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh memiliki suatu konsep kehidupan yang juga sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita memiliki itu, sekali lagi, Natal ini akan menjadi Natal yang sungguh bermakna bagi kehidupan saudara dan saya. Karena kita antusias di dalam Tuhan. Mari saudaraku, di dalam Natal kita di tahun ini, mari kita jadikan Natal kita menjadi Natal yang begitu bermakna, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak hal yang bisa kita lakukan, saudara, ketika kita antusias di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa ada di dalam Dia, maka ia wajib hidup sebagaimana ia hidup. Saudaraku, meneladani Yesus adalah kewajiban setiap kita. Saudara, kehadiran Yesus ke dunia ini adalah karena kasih-Nya yang begitu besar akan kita. Nah, kasih Yesus ini bisa kita teladani, saudara. Di dalam masa-masa Natal ini, saudara, kita bisa tunjukkan bagaimana kita meneladani kasih Yesus itu. Bagaimana kita lakukan? Saudara, kita boleh memasuki bulan Natal ini, bulan Desember ini, dengan melakukan banyak hal positif, dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjukkan bahwa kita meneladani kasih Yesus yang begitu besar. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri.
Saudaraku, bisa kita melakukan semuanya itu sebagai wujud kita meneladani Tuhan Yesus. Kita bisa antusias sebagai wujud kecintaan kita pada Tuhan. Maka kita juga respon baik kepada gereja sebagai representatif daripada kerajaan Allah di bumi ini. Dengan antusiasme kita yang ada, kita akan begitu bersemangat untuk mensupport setiap operasional gereja Tuhan. Terutama juga di dalam era masa-masa perayaan Natal ini ya saudaraku. Dan kita juga berkewajiban untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Oleh karena itu, banyak hal bisa kita lakukan. Kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berempati, kita mendorong orang yang berkesusahan. Melalui doa, melalui pemikiran kita, melalui tenaga kita, bahkan melalui dana harta benda kita, saudaraku. Kita boleh berempati kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Sebagai wujud kita meneladani kasih Allah yang begitu besar bagi kita, dan kita impartasikan di lingkungan dimanapun kita berada. Mari saudaraku, sekali lagi saya ajak kita bersama-sama untuk memaknai Natal ini dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengertian kita akan arti penting dan begitu mulianya karya keselamatan yang telah dilakukan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kau mengingatkan kami untuk mengerti dengan sungguh bahwa karya keselamatan yang telah Kau lakukan bagi kehidupan kami adalah sungguh karya terbesar yang Kau lakukan bagi setiap kami dan segenap umat manusia. Dan pengertian ini membuat kami menjadi antusias di dalam Tuhan. Dan dalam antusiasme itu Tuhan, kami semakin bergairah dalam mengikut Engkau. Dan kami boleh melakukan banyak hal yang positif sebagai wujud kami mengasihi Tuhan, sebagai perwujudan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh memaknai Natal kami di tahun ini dengan luar biasa, dengan penuh sukacita untuk menyatakan kasih-Mu bagi lingkungan dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Dan saat Engkau ditinggikan, akan menarik banyak jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dan kita sama-sama berdoa. Bapa, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Semua hal yang tidak layak dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Agar kami boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu dengan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Warabatakaya shikar alabatakaya sandaya alabayar alabayar alabayar. Warabatakaya shikar alabayar alabayar. Warabatakaya sandaya. Warabatakaya shandatakaya alabayar. Terima kasih Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami sekali lagi ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Warabatakaya syaralabatakaya alabayar alabayar alabayar. Ya Ramanatakaya shandaya alabayar alabayar alabayar. Jesus, Jesus. Warabatakaya syakaralabatakaya shandaya alabayar. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh mengingat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Engkau yang rela hadir di dunia ini, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan salah kami. Menggantikan setiap apapun yang harus kami tanggung ya Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu, kami boleh masuk dalam kerajaan surga-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti perjamuan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi-tinggi, saudara. Demikian juga sudah makan, ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Jesus. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Yesusku, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau baik, Kau sungguh baik bagi kami ya Bapa. Orang bayar takaya syandai ralabai. Terima kasih Allah, terpujilah nama Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita akan bersama-sama membacakan Mazmur 1 sebagai doa bagi setiap kita, supaya itu menjadi bagian keseharian dan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya yang akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kebuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedungan akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, tak intinya kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat saat ini buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, untuk semua lembaga tinggi negara, DPR, MPR, TNI, Polri, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, lembaga negara dari pusat sampai ke daerah, aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Bapak, biar mereka semuanya boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut dan getar akan Tuhan. Mereka boleh menjalankannya seturut dengan kehendak firman Tuhan. Bapak, berkati bangsa kami, jauhkan bangsa kami dari segala hal yang jahat, dari segala kekacauan, dan dari segala hal yang akan membuat kami tidak damai sejahtera ya Tuhan. Biarlah bangsa kami bebas dari virus corona, bangsa kami bebas dari resesi ekonomi. Biarlah bangsa kami senantiasa ada di dalam hati-Mu, di pikiran-Mu, dan rencana-Mu. Bangsa kami ada dalam damai sejahtera sukacita Allah yang melimpah. Sehingga bangsa kami sungguh-sungguh Tuhan ada dalam keselamatan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, kami berdoa secara khusus buat keluarga, para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Bapak, kami berdoa buat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dengan keempat wakilnya. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Budi Sastradi Putra, MTH, dan juga semua gembala cabang dan ranting yang ada ya Tuhan. Bapak, biarlah semua pemimpin rohani kami ini senantiasa ada dalam berkat-Mu, dalam kasih dan keselamatan-Mu, ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Para pemimpin rohani kami boleh Tuhan menjalankan tugas pekerjaannya dengan layak dan berkenan di hadapan-Mu dan senantiasa dalam pengurapan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Berkati semua keluarga besarnya dan segala apapun yang dilakukannya Engkau membuatnya berhasil. Bapak, kami juga berdoa secara khusus buat keluarga besar Empang 3 dimanapun berada. Bapak, biarlah kiranya berkat perlindungan-Mu sempurna atas keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah pimpinan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Curahkan roh doa, pujian penyembahan atas kami semuanya Tuhan. Curahkan roh yang cinta mati-mati kepada Tuhan Yesus, yang menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya dalam kehidupan setiap kami. Agar setiap kami Tuhan sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Engkau menyembuhkan setiap yang mengalami kelemahan tubuh, yang di dalam pergumulan Tuhan. Engkau yang menjadi jalan keluar atas setiap pergumulan hidup mereka. Berkati Tuhan semua keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami di mana berada. Berkati dalam seluruh aspek kehidupannya. Jasmani, rohani, jiwaninya, ekonominya Tuhan. Segala usaha, pekerjaan, pelayanan, studinya Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa ada dalam kesatuan-Mu yang sempurna. Kami senantiasa saling mengasihi dan saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Agar kami boleh bersama-sama pada akhirnya kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu, menyambut kedatangan-Mu untuk kali yang kedua. Pakai kami sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga Tuhan. Pembawa pesan Pentakosta 3 dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan biarlah api Pentakosta itu menyala-nyala dalam kehidupan kami. Kami menjadi pembawa pesan Pentakosta ketiga di lingkungan dimanapun kami berada, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Mau Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Mari saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat kasih sukacita dan sejahtera dari Allah Bapa, melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mau Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.